Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah amaliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah sahabat bertanya-tanya, mengapa banyak orang merasa kesulitan bangun untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh dan sholat subuh berjamaah? Padahal, sholat qobliyah subuh dan sholat subuh berjamaah memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tentang sholat subuh berjamaah, beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Luar biasa bukan? Tapi kenapa masih terasa begitu berat? Jawabannya ada di sini. Pertama, godaan setan yang begitu kuat. Setan adalah musuh nyata bagi umat manusia. Ia sangat memahami betapa besar pahala dari sholat qobliyah subuh dan sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu, setan bekerja keras menggoda manusia dengan segala cara, menggunakan tipu daya yang halus dan licik, agar mereka lalai dan enggan melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian ketika tidur dengan 3 ikatan. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka terbukalah 1 ikatan. Jika ia berwudu, terbukalah 1 ikatan lagi. Dan jika ia sholat, maka terbukalah seluruhnya, sehingga ia menjadi bersemangat dan berjiwa baik. Jika tidak, maka ia akan menjadi malas dan berjiwa buruk. Jadi, jika kita masih merasa malas bangun untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, atau enggan menunaikan sholat subuh berjamaah, sadarilah bahwa kita sebenarnya sedang terikat oleh belenggu setan, yang berusaha menjerumuskan kita ke dalam kelalaian dan kehinaan. Kedua, waktu yang bertentangan dengan kenyamanan. Sebelum subuh adalah waktu terbaik untuk tidur. Udara masih sejuk, kasur terasa lebih empuk, dan tubuh masih ingin beristirahat setelah seharian beraktivitas. Menurut psikologi, tidur di jam-jam sebelum subuh adalah tidur yang paling nyenyak karena memasuki fase deep sleep, di mana tubuh mengalami pemulihan maksimal. Hal ini membuat godaan untuk tetap tidur semakin besar, dan menjadikan bangun untuk melaksanakan sholat subuh sebagai ujian tersendiri bagi banyak orang. Namun, justru dalam waktu yang penuh ketenangan ini, Allah memerintahkan kita untuk bangun dan menunaikan sholat subuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Oleh karena itu, meskipun godaan tidur terasa begitu kuat, kita harus menyadari bahwa bangun untuk sholat subuh adalah sebuah bentuk tanggung jawab dan perjuangan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Dengan melatih diri untuk disiplin, melawan rasa malas, dan dengan mengutamakan ibadah, insya Allah hidup kita akan berkah, lebih mudah, lebih terarah, dan senantiasa berada dalam lindungannya. Ketiga, ujian keimanan yang nyata. Menunaikan sholat subuh dengan berjamaah bukan hanya sekedar rutinitas dalam beribadah, tetapi juga ujian keimanan yang nyata bagi seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa keutamaan yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Hadis ini menunjukkan bahwa salat subuh menjadi pembeda antara orang yang benar-benar beriman dan mereka yang masih lemah dalam keimanannya. Orang munafik merasa berat untuk melaksanakan sholat subuh karena membutuhkan pengorbanan. Bangun dari tidur nyenyak, melawan rasa malas, serta meninggalkan kenyamanan tidurnya di saat udara masih dingin. Mereka yang mampu menunaikan sholat subuh tepat waktu menunjukkan kesungguhan dalam keimanan dan kedekatan kepada Allah. Sebaliknya, kelalaian dalam menjalankan sholat subuh bisa menjadi tanda lemahnya iman dan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, jadikan sholat subuh sebagai kebutuhan atau kebiasaan, bukan hanya untuk meraih pahala, tetapi juga untuk memperkuat keimanan dan membentuk kedisiplinan spiritual yang lebih dalam. Keempat, kenikmatan dunia yang menipu. Banyak orang saat ini bisa bangun pagi tanpa mengeluh atau mencari alasan jika itu untuk urusan dunia. Seperti bekerja, berdagang, atau berolahraga, tapi untuk menunaikan sholat, berat. Kenapa? Karena pola pikir kita cenderung lebih menghargai manfaat dunia daripada manfaat akhirat.
Tidak sedikit yang merasa berat dan menunda-nunda dengan berbagai alasan. Padahal, bangun untuk beribadah memiliki nilai yang jauh lebih besar dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Kita cenderung mudah termotivasi oleh gaji, bonus, dan pujian manusia. Tapi perintah dari Allah yang pahalanya lebih besar dari dunia, seringkali kita acuhkan begitu saja. Ini adalah salah satu jebakan terbesar dari tipu daya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan dalam Al-Quran, kalian lebih memilih kehidupan dunia. Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kelima, tidak merasakan manisnya iman. Orang yang telah merasakan nikmatnya ibadah akan menjalankannya dengan penuh keikhlasan, bahkan merasa ringan dan bahagia saat melakukannya. Sebaliknya, jika hati sudah keras dan jauh dari Allah, sholat akan terasa sangat berat, bahkan seolah menjadi beban atau siksaan. Padahal, Allah tidak membutuhkan sholat kita, justru kitalah yang membutuhkannya. Sholat adalah sarana untuk membersihkan hati, menenangkan jiwa, serta mendekatkan diri kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang jika ada dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. 2. Mencintai seseorang hanya karena Allah. Dan 3. Benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia benci dilemparkan ke neraka. Jadi, ketika hati mulai merasa berat atau malas untuk melaksanakan sholat, bisa jadi itu pertanda bahwa kita sedang jauh dari Allah. Hati yang dipenuhi dosa dan kelalaian akan sulit merasakan manisnya ibadah. Oleh karena itu, salah satu cara untuk melembutkan hati adalah dengan terus menjaga sholat, meskipun terasa berat pada awalnya. Dengan ketekunan dan keikhlasan, lambat laun, sholat akan menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan yang tak tergantikan. Keenam, kurangnya kesadaran akan kewajiban dan keutamaan sholat. Banyak orang menganggap sholat hanya dijadikan sebagai rutinitas tanpa benar-benar memahami makna dan keutamaannya. Padahal, sholat adalah tiang agama dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah sudah mengetahui tentang keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh berjamaah? Sayangnya, banyak dari kita yang belum menyadari betapa besar manfaat yang bisa didapatkan dari menjaga kedua sholat ini, baik yang wajib maupun sunnahnya. Salah satu keutamaan sholat subuh berjamaah adalah mendapat jaminan perlindungan dari Allah sepanjang hari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Sementara salah satu dari keutamaan melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kurangnya kesadaran akan kewajiban dan keutamaan sholat seringkali membuat seseorang malas atau lalai dalam menjaganya. Padahal, meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar yang dapat menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami bahwa sholat bukan hanya sekedar ritual, melainkan kebutuhan utama dalam kehidupan yang membawa keberkahan dan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Sahabat, itulah beberapa alasan mengapa menunaikan qobliyah subuh dan sholat subuh begitu berat, meskipun pahalanya luar biasa besar. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu. Siapa tahu, satu share darimu bisa menjadi amal jariah yang membawa keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.